Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita menyambut hari baru karunia Tuhan di pagi hari ini dengan mencari, menggali dan merenungkan hikmat Tuhan melalui firman Tuhan yang tersedia pagi ini pada bagian 2 Tawarik pada pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan Salomo dan Betsyeba pada bagian perikop 2 Tawarik pada pasal 9 ayat 1-12 secara keseluruhan sangat menarik untuk dicermati oleh kita. Di dalamnya tersedia beberapa hal untuk kita pahami dan juga tentunya kita teladani, yaitu pertama, saat Ratu Syeba bertemu dengan Salomo, tentunya pertemuan itu juga telah membuktikan bahwa Ratu Syeba datang untuk membuktikan tentang kebijaksanaan Salomo yang begitu termasyur. Terbukti ketika ia berusaha untuk mencari tahu dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada Salomo. Artinya Ratu Syeba adalah tipe orang yang tidak asal percaya sebelum ia mencari bukti sendiri. Ia tidak cepat mudah untuk membuktikan segala sesuatu hanya berdasarkan kata orang, tetapi ia mencari pembuktian secara objektif. Yang kedua, dari kisah tadi juga kita mendapat sebuah pelajaran bahwa Salomo menggunakan pertemuannya dengan Ratu Syeba untuk memperlihatkan siapa Tuhan, bukan hanya memperlihatkan kekayaan, bahkan hal-hal yang ada di istana, tetapi yang utama adalah ia rindu untuk memperlihatkan siapa Tuhan yang telah memberkatinya dengan keberhasilan-keberhasilan, sehingga harapannya Ratu Syeba tentunya akan tertarik dan sekaligus mengagumi. Dan itu terbukti ketika di dalam ayat yang tadi kita baca, bagaimana Ratu Syeba sangat terkagum, bahkan memuji kebesaran Tuhan yang telah menempatkan Salomo dalam banyak berkat, bahkan dalam posisi yang begitu luar biasa sebagai seorang raja. Bagaimana hal tersebut menunjukkan Tuhan mendapat tempat pada setiap orang yang tentunya dipelihara, diberkati oleh Tuhan, termasuk Salomo. Ketiga, perjumpaan dengan orang lain seperti Salomo dan Ratu Syeba sebenarnya mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya bahwa perjumpaan dengan siapapun itu bisa kita gunakan dengan baik, termasuk bisa mempertemukan orang yang bertemu dengan kita dengan Tuhan. Dan tentunya dalam diri tiap orang percaya ada hikmat seperti yang dimiliki oleh Salomo. Pada diri Bapak Ibu Saudara pun tentunya ada hikmat Tuhan yang seharusnya bisa kita bagikan, bisa kita gunakan dalam perjumpaan kita dengan siapapun, sehingga orang-orang yang berjumpa dengan kita akan mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, dan pada akhirnya mereka memuji memuliakan nama Tuhan, seperti halnya apa yang dilakukan Salomo yang akhirnya memperkenalkan Tuhan, dan Ratu Syeba pun mampu memuji memuliakan nama Tuhan dengan kebaikan-kebaikan Salomo. Bapak Ibu Saudara-saudara, perjumpaan Salomo dan Ratu Syeba juga mengajarkan kita bahwa perjumpaan kita dengan orang lain seharusnya digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang benar kita bukan Salomo. Hikmat kita juga tentunya tidak sebanyak hikmat Salomo. Tetapi jangan lupa bahwa ada banyak talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa memperkenalkan siapa Tuhan. Sehingga pada akhirnya
Tuhan juga dimuliakan dalam kehidupan setiap orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami rindu berdoa mengucap syukur karena tentunya siapakah kami ini sehingga kami senantiasa dipelihara, diberkati oleh Tuhan, bahkan boleh menata kehidupan kami secara khusus di hari baru karunia Tuhan ini. Pagi ini kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan tahu di antara kami ada banyak umat-Mu yang sedang sakit. Mari Tuhan Allah hampiri dengan kuasa-Mu, berikan kekuatan, bahkan juga berikan kesembuhan melalui sarana pengobatan yang sedang dilakukan. Bahkan oleh tuntunan kuasa-Mu kami mengimani Engkau berkarya untuk melakukan apapun, termasuk melakukan keajaiban-keajaiban sehingga boleh menuntun mereka pada pemulihan secara fisik. Iman kami juga mengatakan Engkau adalah Roh penghibur yang akan terus menuntun, memelihara, menopang, bahkan menguatkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam duka cita, diberikan pengharapan iman. Karena di dalam duka cita sekalipun kasih setia-Mu tidak akan terpisah dari kehidupan mereka. Berkati anak cucu kami yang tentunya tengah bertumbuh berkembang di usia mereka masing-masing. Anak cucu kami yang sedang berjuang untuk menyelesaikan proses pendidikan di jenjang pendidikan masing-masing. Termasuk tentunya secara khusus anak cucu kami yang sedang menghadapi ujian-ujian semester, ujian-ujian di jenjang tingkat akhir menuju ke pendidikan tahap berikutnya. Mari Tuhan Allah berikan ketekunan, berikan keuletan, bahkan semangat saat mereka boleh bergumul dalam momen-momen tersebut. Dan tentunya tidak terlepas dari peran kami juga sebagai orang tua dan keluarga untuk terus mendampingi mereka. Berkati orang tua kami di usia lanjut mereka masing-masing, yang tentunya menjadi dambaan hidup kami untuk senantiasa memiliki kebersamaan dengan mereka. Topang dengan sukacita dalam keseharian mereka, dekatkan mereka kepada Tuhan di masa-masa tua mereka. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, bahkan juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami sukacita iman oleh karena keberhasilan berbagai macam hal, yang kesemuanya tentu sukacita itu bersumber dari Tuhan. Tuhan pemberinya bagi mereka. Karenanya karuniakan hikmat bagi mereka sehingga pertambahan usia semakin dibarengi juga dengan kedewasaan iman, kedewasaan berpikir, kedewasaan mengelola emosi, bahkan kedewasaan mengelola kehidupan. Bahkan terlebih-lebih pertambahan usia juga bisa menambah pengetahuan dan pengenalan mereka, cinta kasih mereka kepada Tuhan, bahkan juga kepada sesama. Ya Allah, Engkau mengenal persoalan-persoalan hidup kami. Mari Tuhan Allah bukakan jalan, Tuhan tuntun kami. Termasuk bagi sidang jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Para orang tua yang merindukan keturunan, anak di tengah keluarga, mari Tuhan Allah juga bukakan jalan. Berkati segenap usaha dan upaya yang sedang dilakukan oleh pasangan-pasangan tersebut, sehingga ada sukacita yang tentunya pada akhirnya menuntun mereka bersyukur kepadamu. Seluruh harapan hidup kami, bahkan seluruh aktivitas hidup kami sepanjang hari ini, kami bawa hanya di dalam satu pengharapan, Tuhan sebagai pemilik hidup kami yang akan terus memandu dengan hikmat-Mu, sehingga pada akhirnya ada kemuliaan nama Tuhan yang terpancar dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.